Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenan Dimas Prasojo, mahasiswa arsitektur Universitas Mula Warman. Di video kali ini, saya akan membahas tentang arsitektur berkelanjutan dalam penerapan desain pasif pada sebuah bangunan. Arsitektur berkelanjutan dengan desain pasif adalah pendekatan yang fokus pada pengurangan penggunaan energi dan dampak lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam. Berikut beberapa prinsip kunci dalam sebuah pasif design. Yang pertama adalah orientasi bangunan. Orientasi bangunan mengatur posisi bangunan untuk memaksimalkan pencahayaan alami dan ventilasi. Misalnya, jendela besar menghadap ke selatan dapat mengoptimalkan pemanasan matahari di musim dingin. Kedua, isolasi yang baik. Menggunakan material memiliki insulasi tinggi untuk menjaga suhu di dalam bangunan tetap stabil, mengurangi kebutuhan pemanasan dan pendinginan. Yang ketiga, ventilasi alami. Merancang ventilasi silang untuk memungkinkan udara segar masuk dan sirkulasi udara yang baik, sehingga mengurangi ketergantungan pada sistem pendinginan mekanis. Yang keempat, penggunaan material yang ramah lingkungan. Penggunaan material ramah lingkungan dengan memilih material lokal dan berkelanjutan yang mengurangi jejak karbon selama produksi dan transportasi. Yang kelima, pengelolaan air dengan mengintegrasikan sistem untuk menangkap air hujan dan penggunaan kembali air untuk irigasi atau kebutuhan non-minum. Yang keenam, tanaman dan lanskap, yaitu memanfaatkan vegetasi untuk mengurangi panas, menyediakan naungan dan memperbaiki kualitas udara. Yang ketujuh, sistem energi terbarukan dengan mengintegrasikan panel surya atau turbin angin untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi bangunan. Berikut adalah contoh penerapan desain pasif pada sebuah bangunan yang telah diterapkan dalam rancangannya. Yang pertama ada HH House di Australia. HH House dirancang oleh FIGR Architecture and Design. HH House memiliki luas 250 meter persegi dengan denah desain berbentuk donat yang mengelilingi dan menyelubungi halaman tengah yang ditata dengan indah. Lokasinya ada di Alphington di Australia. Bangunan ini berada di iklim musim panas yang hangat. Strategi desain pasif yang diterapkan di HH House berupa yang pertama, denah lantai. Denah lantai seperti donat yang mengelilingi halaman tengah yang ditata dengan indah. Ini membantu memaksimalkan peluang untuk ventilasi silang dan kaca yang menghadap ke utara. Selanjutnya, sistem pemanfaatan air hujan. Rumah ini memiliki penampungan air hujan satu lantai yang besar agar memastikan bahwa ada banyak air hujan yang tidak terbuang sia-sia yang akan dimanfaatkan oleh rumah ini. Yang terakhir, HH House menerapkan penggunaan material lokal. HH House menerapkan material bangunan asli Australia yang digunakan di seluruh proyek ini. Ini membantu membatasi emisi karbon yang dihasilkan oleh transportasi pada proses pengiriman barang. Selanjutnya ada bangunan Bosco Verticale di Milan. Arsitek dan desainer telah memimpikan hutan vertikal dan pertanian vertikal untuk membantu memenuhi kebutuhan produksi pangan perkotaan dan ruang hijau. Tetapi, tidak ada yang pernah terwujud sebelum hutan vertikal di Milan. Proyek ini terjadi dari dua menara yang berukuran 80 dan 112 meter. Strategi desain pasif yang diterapkan pada bangunan ini adalah yang pertama, dengan mempertahankan iklim mikro yang optimal. Bangunan ini memiliki lapisan vegetasi yang membantu menciptakan iklim mikro yang sesuai. Ini juga membantu menyaring sinar matahari dan partikel halus yang terkandung dalam lingkungan perkotaan. Selanjutnya, penggunaan vegetasi. Berbagai jenis tanaman telah digunakan dalam proyek ini, yang menghasilkan kelembapan, menyerap CO2 dan partikel, menghasilkan oksigen, dan melindungi dari radiasi dan polusi suara. Selanjutnya, penggunaan pohon yang menyeluruh. Strategi ini membantu dalam pemanasan dan pendinginan termal pada bangunan. Selanjutnya ada Sekolah Lingkungan dan Desain di Singapura. Sekolah Lingkungan dan Desain menampung studio desain, laboratorium, dan bengkel untuk sekolah arsitektur, lanskap, desain interior, dan produk. Bangunan ini berada di Singapura dengan iklim tropis. Berikut beberapa strategi desain pasif yang diterapkan dalam bangunan ini. Yang pertama, penggunaan fasad yang dapat dioperasikan secara penuh. Konsep desain didasarkan pada penataan ruang belajar yang longgar dengan fasad yang dapat dioperasikan sepenuhnya. Ruang-ruang ini dioptimalkan untuk memungkinkan ventilasi silang yang efisien dan paparan cahaya matahari yang baik. Selanjutnya ada penggunaan sistem pendinginan hibrida.
Sistem pendinginan hibrida yang dipadukan dengan ventilasi alami digunakan untuk bangunan. Pendinginan hibrida menggunakan kombinasi udara yang dikondisikan atau lebih hemat daripada pendinginan AC secara konvensional dengan penerapan kipas-kipas pada langit-langit bangunan. Demikian pembahasan tentang arsitektur berkelanjutan dengan penerapan passive design. Terima kasih.